Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke my channel di Rock City. Kali ini saya masih bersama Bang Bin, Bang Aan Kurniawan 77. Masih di episode yang kedua. Saya ingin membahas tentang Padang 12. Tapi saya ingin membahasnya tentang segi secara fisik, beliau. Karena tadi saya udah minta bantuan sama Bang Aan sama teman-teman yang lain untuk minta izin dulu agar saya diizinkan untuk buat konten kayak gini. Soalnya kalau nggak minta izin bahaya katanya. Jadi kita harus saling menghormati lah, karena kita hidup saling berdampingan. Jadi kami tadi udah minta izin dan katanya diizinkan sekatanya Bang Aan gitu Bang ya. Kata orang. Itu kalau kata orang yang hilang ini fatal ini. Lanjut. Intinya tadi saya udah ngobrol dulu sama Bang Aan sebelum buat konten ini, pendapat dia gimana, dan kata beliau ini karena beliau yang ngerti, insya Allah sudah diizinkan. Jadi yang pertama ini Bang, saya pengen nanya Bang, ciri-ciri dari manusia, dari orang kebenaran. Kalau orang kita ngomongnya orang kebenaran itu kayak apa Bang? Ciri-cirinya ya dari segi fisik macam kita Normal gitu ya, biasa ya? normal lah, macam kita normal dari segi fisik. Ya, cuman dia agak beda dengan kita lah. Dia orangnya rapi, bersih rapi. Betul. Eh, Yang katanya dari ini, Terus ini tidak ada jadi dia lurus gitu ya. lurus. Kalau kita kan ada lubang kita Cuman kita susah menemui dia intinya. susah. Sangat susah. Kecuali ya kalau memang kita rezeki bertemu dengan dia, kita dengan dia. Kalau enggak ya enggak. Meskipun dicari enggak akan ketemu. Sekarang terbalik, kita yang enggak cari kita ketemu, kita cari kita ketemu. Betul, sekarang gitu Bang. Jadi tuh ini tuh sebenarnya tuh apa Bang? Ataukah sejenis maaf ngomongin sejenis makhluk halus seperti hantu atau jin? Kalau hantu sih, aku mengklaim bukan hantu. Cuma spesifiknya, ya aku sih nggak bisa menyebutkan dia itu. Dasarnya gini, dia itu kan nggak kelihatan gaib kan, ya. Bisa memang gaib gitu kan. Nah, cuman dia ini orangnya paling taat dengan agama, dengan beribadah, dengan hukum agama paling taat. Subhanallah. Jadi orang kebenaran ini orang jin seorang jin Bang, bukan seorang tapi jin Islam gitu Bang ya. Dan untuk mengatakan dia jin, karena aku sih belum bisa ngomong kayak gitu. Agak sama intinya dia orang, lebihnya enaknya dia orang, mau sakit. Oh gitu ya. Orang kebenaran. Tidak pernah dia disebut dengan jin kebenaran, tidak pernah. Orang kebenaran. Jadi kebenaran. Kata saya ini orang awam, ibaratnya saya orang masih sini, cuma saya nggak terlalu ngerti tentang itu. Kopi dulu nggak santai. Jadi dia itu seperti karena disebut orang kebenaran karena dia itu taat dengan agama gitu Bang ya. Iya. Tapi konon katanya nih Bang, saya dengar tuh katanya di negeri mereka itu nggak ada orang miskin Bang. Memang dari orang miskin, semuanya orang kaya. Ya, kaya harta, kaya hati. Istilahnya dalam arti kaya hati ya, kaya ibadah rajin. Jadi maksud saya tuh kehidupan mereka atau mereka sama kerja juga kayak manusia biasa, kerja aktivitas seperti biasa. Aktivitas macam manusia, cuma untuk kerja bagaimana kita pun tidak bisa menyebutkan ini kerja atau tidak bisa. Karena ya beredar informasi masalah kerja itu tidak ada diinfokan. Tidak ada informasi itu Bang ya. Tidak ada diinformasikan. Intinya kerja dia beribadah itu. Itu ya jadi. Jadi yang saya ingin tahu lagi ini kan tentang kehidupan
mereka di sana katanya kaya-kaya semua gitu kan. Mereka kalau nggak kerja mereka dapat harta itu dari mana gitu kan, kita kan perlu. Ya, mereka kan penasaran nggak dengan masalah itu. Intinya kita tidak pernah terjun tengok langsung, kita tidak usah ngomong yang enggak. Betul. Intinya gitu. Ya, penting kita berasumsi yang baik ya. Aktivitas kerja dia tidak usah kita sebutkan. Karena ya, oh kerja ini, ya faktanya mana buktinya mana, pokoknya enggak. Betul. Nanti malah salah tanggap orang, malah lain-lain gitu bang ya. Intinya masalah kerjaan tidak usah kita bahas. Informasi pun tidak ada membahaskan masalah kerjaan. Jadi intinya tuh mereka itu orang yang sangat taat. Orang kebenaran ini orang yang sangat taat dengan agama gitu bang. Khususnya agama Muslim. Hukum perintah Islam paling taat. Yang saya ingin tahu lagi nih bang ya, kalau tentang kehidupan, tentang keagamaan itu kan, jadi kalau misalnya mereka kalau mereka mewujudkan atau ingin ketemu, ingin menampakkan diri ke manusia itu, apakah ada satu pesan untuk orang yang ditemukan itu atau gimana? Pesannya sih, misalnya dia ketemu sama si A, umpamanya, ya mungkin dia hanya ngasih teguran, ingat sholat, kalau agama Islam ingat sholat, jangan bikin dosa lagi, jangan bikin onar lagi, takutlah kepada Allah. Mungkin kalau misalnya dia menemui orang itu dalam wujud dia, wujud dia macam kita manusia ini. Cuma dia tidak ramai, mungkin sama macam kita gini ketemu. Biasanya dalam mimpi. Oh, dalam mimpi. Biasanya dalam mimpi, kalau ketemu datang langsung gini, takut orang itu lari. Karena di Kabupaten Ketapang ini ibaratnya kayak gitu tuh kita udah sebagian besar udah ngerti semua gitu bang ya. Dengan ciri-ciri fisiknya, jadi kita udah tahu kalau itu orang kebenaran. Tapi ada juga kan bang cerita yang kemarin abang ceritakan itu, kalau tentang orang-orang kebenaran ini bantu orang-orang kita yang lagi kesulitan gitu bang, kayak dalam perjalanan gitu kan abang ceritakan. Ya, memang betul. Nyatanya dia mewujudkan diri dia itu ya ketika yang biasa, bukan wujud aslinya, bukan. Karena wujud orang ya, dia kan bisa berubah wujud. Yang kayak nenek lah atau datuk kayak istilahnya. Yang orang melas kan, jadi melas orang itu membantu. Kayak yang konten yang kemarin itu yang abang ceritakan itu, yang seorang nenek ngasih kunyit itu bang, kunyit ya? Ngasih kunyit itu kan ibaratnya dia membantu juga bang ya, membantu dari segi ekonomi ada ya kan, dari segi jadi ada tolong-nolongnya lah bang, dari nenek ini minta diantar kemana gitu kan. Padahal itu sebenarnya itu orang kebenaran. Orang kebenaran ini mengambil barang itu harus berpinta dulu sama Tuhan yang punya. Terus tidak boleh makan sembarangan, makan kotor, kayak terasi atau bahasa kita di Ketapang nih kayak belacan, tidak boleh. Terus kalau kita masaknya ada rambut gugur itu atau rambut istri ke atau siapa orang yang masak itu tidak boleh, sangat sensitif, foto itu namanya. Foto makanya bersih, pantangnya ada. Gitu. Jadi orang kebenaran atau orang limun atau orang Padang 12 banyak namanya dia. Kalau di negeri dia itu, gambar negeri dia itu ada gedung tinggi itu ya. Gedungnya tinggi kayak di Jakarta itu, kayak Dubai kurang lebih kayak itu. Jadi gedung-gedungnya tinggi-tinggi. Gedungnya tinggi. Cuman katanya kalau di sana tuh ada kubahnya gitu, makanya masjidnya gedung-gedung gitu ya. Masjidnya sih kalau kita silahnya ya, insya Allah masjidnya itu megah, sangat megah itu. Mungkin kubahnya kubah emas, mungkin bisa jadi kubahnya kubah emas, bisa jadi. Terus rumah orang sana itu bukan main kayu. Dari segi finansialnya ya mobil, rumah. Betul. Itu cerita yang ibaratnya udah ini bang ya, kayak Bang Haji Romai apa juga udah pernah menceritakan itu bang ya. Orang yang kaya semua. Orangnya enggak jelek-jelek orangnya.
enggak ada yang jelek orangnya, cantik cewek cantik. tampan gitu. Kayak kita gini, cuman akhlak mereka ini sangat bersih. Luar biasa. Sangat bersih itu berarti dari makna kita juga berdosa. Itu makanya dia tuh dengan hukum agama itu sangat taat. Taat sama agama ya. Sangat taat agama. Jadi orang kebenaran ini bukan kayak yang macam di ibaratnya di Sumatera atau di mana itu orang apa yang Cukup satu ya kita apanya aja, yang lain aja. bukan, maksud saya itu bukan kayak apa kalau orang yang di Sumatera atau di Medan itu apa yang pendek itu Bukan, kau kerdil. orang kedua itu bukan. Bukan lah, gitu jauh Jadi lah. maksud saya itu bukan orang-orang itu kan maksudnya. Bukan. Jadi kalau kayak yang di Sumatera kalau nggak salah ya itu ada suatu kelompok di tengah-tengah hutan itu namanya apa juga saya lupa gitu. Ya kan mereka orangnya kerdil semua gitu kan katanya. Kalau di tempat kita itu beda, bukan sejenis itu. Bukan, Ya. Kalau di tempat kita jadi orang kebenaran itu beda. Ini orangnya tampan-tampan, cantik-cantik, bersih-bersih, suci-suci, masya Allah ya. Karena orang kebenaran ini kan sebenarnya kita apa nih ramai, cuma kita ya tak bisa melihat dia bisa melihat kita. Apalagi malam Jumat itu kan, malam Jumat. Kalau malam Jumat, kalau ibaratnya sebenarnya kalau buat orang Muslim malam Jumat itu sama dengan kalau nggak salah nih saya pernah dengar malam Jumat itu kalau nggak salah dengar saya omongan orang ini malam Jumat itu sama dengan malam kebesaran kayak malam takbiran gitu kalau buat orang Muslim hari baik. Hari bagus saya gitu. Nah, malam Jumat itu hari baik buat umat Muslim gitu bang ya kalau nggak salah dengar saya. Jadi untuk ya intinya orang-orang limun ini atau kebenaran ini ya banyak sih mereka yang penasaran pengen nengok cuma tidak bisa ketemu sama dia, tergantung dari niat kita nya. Pokoknya kita jelek tahu, Betul. kalau kita bagus dalam hati ya pengen ngomong atau gimana pengen insya Allah pasti ketemu dia. Cuman bukannya hari ini kita berniat nih ya kita baik nih langsung ketemu nggak mungkin. Mungkin dia pasti ada yang menguji kita lagi. Oh jadi kayak ada suatu tantangan kalau ini bang ya kalau mau ketemu atau mau ini ada tantangan yang harus ikuti gitu bang ya. Dan kita ya kalau kita nih istilahnya rajin beribadah, sholat tidak pernah tinggal, terus kita kan sering ringan tangan membantu orang, sering istilahnya peduli dengan orang yang kurang mampu, peduli dengan anak yatim piatu kayak istilahnya. Karena kita ini istilahnya kalau kita udah punya kayak gitu, timbul niat kita pengen silaturahmi dengan orang benaran. Ya meskipun dia mimpi pasti ketemu ini. Insya Allah. Insya Allah. Luar biasa. Biasa kita diajak dia main ke daerah dia, pasti kita dibalikin lagi Ke kota mereka. dengan kota mereka, ditunjuk ini loh kota kami. Kalau kau pengen nengok ini loh. Nah, pernah sih orang masuk ke kota dia tuh, Tapi balik lagi. Ya. Pernah orang Pontianak ke Kedawangan, dia itulah yang suatu kelebihan dari dia dia menengok gerbang. Dia heran ada gerbang di situ. Besar Ada gerbang maksudnya. Iya jalan di daerah Kedawangan tuh. Jadi Pengen timur. Daerah yang saya bilang padang 12 itu sebenarnya itu sebuah padang rumput bang ya, padang rumput. Jadi kalau orang-orang biasa ini melihatnya padang rumput sama pasir putih itu aja. Karena itu orang ibaratnya kali orang suci atau orang bersih gitu bang ya. Masuk Dia itu salah Assalamualaikum. Dan itu rumah dia. melihat gerbang yang besar itu bang ya. Iya nengok ada 3 gerbang. Subhanallah. Ada 3 gerbang tadi dia ngomong. Macam aku kan belum pernah nengok nih. Dia cerita ada 3 gerbang di situ. Besar gitu. Itu jadi pintu masuk mungkin. Mungkin bisa masuk keluar kan dia. Nah akhirnya pokoknya ya kita kan belum pernah ketemu nih dengan dia. Yang jelas orang itu orang bersih lah. Nggak sembarangan mau ketemu sama kita nggak sembarangan. Sebenarnya karena kita bukan orang-orang yang bersih bang ya, dalam tanda kutip bang. Mungkin kalau ada kiai atau ustadz yang bersih pengen silaturahmi pengen berjumpa dengan dia
ibaratnya saling sharing ilmu Atau tentang ilmu gimana? agama gitu bang. Iya, atau gimana sih? Mungkin atau ada ustadz yang ya ilmu agamanya anu lah kan. Bisa, sama. Insya Allah bisa. Kayak kita gini, kotor kayak gini, enggak bersih. Mana kita bisa? Jangan kita menengok dia. Kita dia Bawahnya mungkin nggak sampai. dia mendekati kita, dia enggak mau. Karena kita kotor. Kotornya dia kita enggak pernah atau jarang mandi besar air ada sebesar atau kecil. Itu contoh kecil ya bang. Kita di sholat belang-belang kambing. Kayak abang ya. Ini bisa bodoh. Oke bro, untuk konten kali ini saya udahin dulu. Pokoknya next kalau ada ide lagi pasti saya akan menggali-gali lagi informasi, karena informasinya yang saya dapat itu masih sangat sedikit bang ya. Jadi saya juga harus membatasi karena ini bukan sembarangan yang kita omongin, ini adalah orang-orang kebenaran, jadi saya harus minta izin dan lain-lain sebagainya. Oke, terakhir dari saya maksudnya Arga Kurniawan, Argendos, Birok City dan Kurniawan 77. Aan Kurniawan 77, kami mengucapkan terima kasih dan terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sia.